Selamat datang di webinar Anda Bertanya, Dr. Winarko menjawab seputar vaksin COVID-19. Dan webinar Majelis Pimpinan Pusat Sinode GPT kali ini disiapkan oleh Ketua 1, Departemen Perencanaan dan Litbang, bersama dengan Departemen Infokom dan Sosialisasi. Dan ini merupakan kelanjutan dari webinar pada tanggal 12 September tahun lalu dengan tema pandemi COVID-19 dan kita. Nah, kami bersuka cita karena peserta webinar malam ini selain dari GPT, ya, dari seluruh Indonesia, juga bergabung peserta dari Gereja Betani, GBI, Gereja Eleos, GKA Gloria, GKI, GKIN, GKJW, Gereja Kristen Kalam Kudus, GKSI, GKT, Gereja Katolik, Jakarta dan Malang, bahkan dari Gereja Australia. Nah, sebelum moderator mengenalkan Ketua Umum Sinode GPT dan narasumber kita malam ini, atas nama Majelis Pimpinan Pusat Sinode GPT, kami sampaikan, ini baru saja selesai rapat, berkenan masih berbagi kepakaran dan pengalamannya untuk membantu memberikan pencerahan bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan masyarakat luas yang hari ini dipenuhi dengan berbagai pertanyaan seputar vaksin dan vaksinasi sehubungan dengan pandemi yang berkepanjangan ini. Jadi, selamat mengikuti webinar ini. Nah, sekarang perkenankan saya mengenalkan moderator kita malam ini, Pendeta Pratama Tommy Handoko Patrio. Ya, silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu di webinar vaksinasi COVID-19 yang akan dibawakan oleh pembicara kita, Dr. Winarko. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Sinode GPT, Bapak Pendeta Henok Sutopo, sekaligus juga dimohon Bapak Henok Sutopo membuka acara ini di dalam doa. Baik, terima kasih Pak Tommy dan Pak Daud. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa, terutama juga narasumber Pak Winarko. Kita dapat bersama-sama. Saya pikir memang kesempatan yang sangat indah sekali ya. Saya atas nama Majelis Pimpinan Pusat sebagai Ketua Umum mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak sekalian, Ibu-Ibu juga bersama-sama. Kinerja dari Ketua 1, Bapak Daud Susilo dengan tim dan juga departemen yang dibawahinya, semuanya mengerjakan dengan baik. Dan hari ini pun terwujudlah kesempatan untuk dapat menyerap informasi-informasi secara khusus dan mungkin juga akan ada tanya jawab. Dan memang akan sangat baik sekali ketika kita dapat berinteraksi bersama dalam dalam masa-masa seperti ini. Ya, banyak hal-hal yang mungkin akan dipertanyakan dan saya harap mungkin itu juga menjadi kesempatan kita untuk dapat berbagi informasi baik yang ada di Pulau Jawa ini ataupun di luar pulau sekalipun kita dapat berkumpul bersama dan saya yakin ini adalah kesempatan untuk dapat menyerap banyak hal-hal yang mungkin belum pernah kita tahu juga supaya kita juga dapat mempelajari dengan baik. Nah, untuk itu saya tidak berlama-lama supaya segera kita dapat menyelesaikan pertemuan ini dengan baik dan menyelenggarakan dengan baik semuanya. Untuk itu mari kita berdoa bersama memulainya. Bapak Surgawi, kami berterima kasih lagi hari ini dapat berkumpul bersama dengan semua para hamba-hambamu, rekan-rekan seiman, dan bahkan kami boleh diizinkan untuk dapat berkumpul bersama malam hari ini
Engkau menambahkan kami hikmat, pencerahan, supaya kami pun dapat mengerti dan menyerap dengan baik, dan bahkan mempersiapkan diri kami menghadapi banyak persoalan-persoalan yang harus kami selesaikan dalam periode-periode ke depan ini, terutama terkait dengan vaksin. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pertemuan kami malam hari ini. Engkau pun hadir bersama dengan kami ya Tuhan. Setiap pembicaraan kami pun Tuhan mendengar. Dan Tuhan pun akan berkarya lewat banyak diskusi yang akan kami bicarakan. Berikan hikmat bagi kami sekalian dan juga bagi pembicara Bapak Winarko. Tuhan pun akan menyertai dalam semua tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mulai pertemuan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan pada Pak Tommy. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan susunan acara untuk malam ini. Jadi kita akan mulai masuk ke dalam paparan dari pembicara, yaitu Dr. Winarko, sampai pukul 20.25. Jadi nanti Dr. Winarko akan menjelaskan seputar update vaksinasi COVID-19 dan juga beberapa pertanyaan yang telah masuk. Setelah itu kita akan mulai tanya jawab, tetapi saya akan memprioritaskan bagi Bapak Ibu sekalian yang pada waktu mendaftar sudah menanyakan kepada Dr. Winarko. Jadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Namun Bapak Ibu sekalian juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kami panitia akan memilih pertanyaan, kemudian akan ditanyakan secara langsung kepada Dr. Winarko. Jadi acara akan berakhir pada pukul 20.25 dan kemudian akan ditutup dan kita akan berfoto bersama. Jadi nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang menginginkan sertifikat, mohon mengikuti acara sampai akhir dan tolong diperhatikan untuk nama Zoom-nya, karena kami nanti akan mendata absen presensi itu dari foto bersama di akhir acara. Kemudian setelah pukul 8:30, Dr. Winarko masih memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk dapat menanyakan secara langsung. Jadi nanti formatnya akan lebih bebas, 8:30 sampai jam 9. Nah, saya akan mengenalkan pembicara kita pada malam ini, yaitu Dr. Winarko Lumintu Raharjo, SPPD Finasim. Jadi secara profesional, beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan kepala tim vaksinasi Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. Kemudian juga melayani di Rumah Sakit Hermina Malang dan kemudian di RSBK Malang di Bala Keselamatan. Tergabung di organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PAPDI, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, dan kemudian Finasim, Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 90 sampai 97, kemudian melanjutkan ke Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2005 sampai 2010, dan pada saat ini mulai tahun 2017 beliau sedang menyelesaikan program doktoral biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Pernah bertugas di Puskesmas Kandang Sapi Pasuruan, kemudian RSUD Dr. Sudarsono Pasuruan, dan saat ini juga aktif di GKJ Bromo sebagai penatua. Beliau memiliki 2 orang anak, dan kita doakan untuk acara pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kiranya apa yang Dr. Winarko paparkan kepada kita sekalian dapat menjadi bekal bagi kita untuk menyongsong vaksinasi yang sebentar lagi akan diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Sekian, dan kami persilakan kepada Dr. Winarko untuk mulai memberikan materi, pemaparan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih moderator, terima kasih Bapak Ketua Sinode, terima kasih Pak Daud dan juga para Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur untuk kedua kalinya boleh diundang kembali di forum yang sangat terhormat ini dan yang sangat
berkesan bagi saya. Mudah-mudahan untuk kali ini kita tetap disertai oleh Tuhan dan kita tetap diberi kekuatan di dalam menghadapi pandemi ini. Saya cek dulu suara saya kedengaran ya, Pak Moderator? Ya, jelas, Dok. Bagus. Ya. Oke, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa untuk program vaksinasi ini kita sudah memulai sebetulnya sekitar 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan ya. Dan saat ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita akan memasuki era di mana masyarakat awam akan mulai menjalani ini pada awal Maret. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Saya tahu bahwa permasalahan vaksinasi ini masih debatable, masih banyak yang ragu-ragu, masih banyak yang bertanya-tanya, masih banyak yang takut, khawatir, dan itu wajar. Untuk sesuatu yang baru, untuk sesuatu yang tidak yang belum seperti biasanya, kita pasti akan mengalami hal itu, ya, dan itu manusiawi. Oleh karena itu tugas saya di sini untuk membantu meyakinkan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan seiman untuk tidak merasa takut maupun tidak ragu-ragu. Tetapi sekali lagi keputusan itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian, tentu saja. Ya, kami tidak bisa untuk memaksa atau mengharuskan, mewajibkan seperti itu ya. Tetapi keputusan sekali lagi ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya akan menggunakan waktu kurang lebih hanya 20 menit saja untuk presentasi ini, hanya untuk pengantar mengenai vaksinasi COVID-19. Silakan slide berikutnya. Jadi Ibu Bapak sekalian, untuk pendahuluan, supaya Bapak Ibu punya pandangan yang sama tentang vaksinasi dan vaksin. Jadi yang dimaksud dengan vaksinasi itu adalah upaya pembentukan kekebalan tubuh atau antibodi terhadap penyakit tertentu. Sehingga bila terserang penyakit tersebut, dalam hal ini COVID, orang tersebut tidak akan sakit, atau mungkin kalau sakit, dia hanya mengalami gejala ringan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pembentukan kekebalan tubuh, berarti di sini aktif, bukan pasif. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin itu adalah produk biologi yang berisi antigen. Antigen itu bisa virus, bisa bakteri, bisa apapun yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Bila diberikan kepada seseorang, dia akan menimbulkan kekebalan terhadap penyakit yang diberikan tadi. Slide. Nah, ini secara lebih gamblang, imunisasi itu bisa kita bagi dua, yaitu bisa aktif, pasif dan aktif. Mungkin kalau lebih mendetail lagi, di hulunya ini bisa alami dan didapat. Ya, alami itu bisa pasif dan aktif, didapat juga bisa pasif dan aktif. Nah, perbedaannya di mana, Ibu Bapak? Kita tidak mempelajari yang alami saja, kita mempelajari yang didapat aja ya. Nah, kalau yang didapat itu dua macam. Yang pertama, kalau pasif, itu tubuh tidak membentuk kekebalan. Jadi sudah langsung diberikan antibodi dari luar. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengar plasma konvalesen ya, yang diberikan pada orang yang didapat dari orang yang pernah kena COVID, kemudian sudah sembuh, nah, lalu antibodinya tadi diberikan kepada orang yang sakit. Jadi orang yang sakit tadi tidak membentuk antibodi, tapi dikasih antibodi dari orang yang sudah sembuh, begitu. Kalau yang aktif, ini vaksin ini. Jadi tubuh kita ini dikasih virus, dimasukin virus. Nah, virus tadi memang dimasukkan untuk memicu tubuh kita untuk membentuk antibodi tadi. Karena benda asing di dalam tubuh manusia itu pasti akan merangsang sel-sel tubuh untuk membentuk antibodi. Itulah kebesaran Tuhan yang tidak ditemukan di makhluk yang lain. Bahwa kita dimasukin benda asing, apakah virus, bakteri, apapun, lalu diingat oleh sel memori di dalam tubuh kita, kalau kemasukan benda asing lagi
kembali pada waktu yang akan datang, tubuh kita akan mengenali si antigen yang masuk tadi. Slide. Nah, saya sebentar aja. Ini kondisi kasus COVID-19 yang terakhir ya, kiri ke kanan lalu balik ke bawah. Ini saya ambil 3 minggu yang terakhir, yaitu mulai mungkin tidak terlalu jelas, mohon maaf, awal Februari, kemudian minggu kedua tanggal 11, dan kemarin tanggal 18 Februari. Nah, maaf tanggal 20, 22 ya. Jadi sebenarnya Ibu Bapak pada waktu tanggal, memang kasusnya masih bertambah terus ya. Yang terakhir sudah 1,2, hampir 1,3 juta. Padahal yang awal Februari masih 1,1 juta. Tetapi kita lihat pertambahannya yang saya bulatin ini dari 11.000, kemudian pada waktu minggu yang kedua setelah ada vaksinasi mulai diberikan, walaupun hanya bagi tenaga kesehatan, sudah turun. Sudah 8.000-an. Bahkan pernah 6.000. Ya, tetapi Indonesia ini memang agak unik. Kita ingat bahwa 2 minggu 10 hari yang lalu kan ada Imlek ya Ibu Bapak ya, Kongsi Facai ya. Nah itu liburan dan mungkin banyak yang mudik dan sebagainya, liburnya cukup lama, akibatnya agak naik sedikit. Ini menjadi 9.700 lagi, jadi masih fluktuatif. Nah kita lihat slide berikutnya. Walaupun demikian kalau kita lihat, mulai dari bulan April 2020 sampai dengan pertengahan Februari 2021 ini, kurvanya memang sebetulnya sudah mulai turun. Dan ini harus kita akui. Ada efek dari vaksinasi. Puncaknya ini kurang lebih akhir-akhir Januari ya. Ibu Bapak masih ingat kita pernah kasusnya sampai 13.000 lebih. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya ini bukan kebetulan, Tuhan ikut bekerja bahwa melalui vaksinasi ini memang kasusnya sudah ada penurunan, walaupun masih naik turun. Ya, tapi kalau kita lihat tiap hari sudah tidak pernah sampai ekstrim belasan ribu seperti ini. Slide. Nah, kenapa kita perlu vaksin? Sekali lagi, karena jumlahnya masih tidak terkendali. Ini yang kedua, kami ini sudah sangat kewalahan Ibu Bapak ya. 1 tahun mungkin dari Bapak Ibu ada yang keluarganya dokter atau perawat, pasti ada yang menangani COVID dan mungkin ada yang menjadi korban COVID. Nah, ini sudah tidak teratasi ya. Kemudian yang ketiga, belum ada satu jenis obat pun yang dapat membunuh virus ini. Kalau masih ingat ceramah saya yang dulu tentang penanganan, itu mau ada antivirus, antibakteri, antiinflamasi, vitamin dan semuanya, termasuk herbal, itu bukan obat yang 100% bisa membunuh virus. Harus diingat itu. Lalu yang keempat, ini masalah herd immunity. Herd immunity ini adalah kekebalan kelompok, Ibu Bapak. Ya, nanti akan saya jelaskan. Imunitas kelompok. Sebetulnya, mohon maaf, bodoh-bodohan Ibu Bapak, tanpa divaksin pun, kalau kita itu semua penduduk Indonesia ini 70% terserang COVID, itu sesudah terserang COVID pasti akan sembuh. Karena tubuh kita membentuk kekebalan. Antibodinya kita titernya pasti tinggi. Tanpa vaksin. Akan tetapi kita kan tidak bisa menjamin pada waktu kita diserang ini, ada yang cuman OTG, puji Tuhan kalau cuman OTG, saya enggak perlu jelaskan lagi ya, masih ingat ya, atau COVID yang ringan. Tetapi kalau misalkan kita mengalami COVID yang berat, sampai di ICU, ventilator, meninggal, siapa yang mau seperti itu Ibu Bapak? Dan kita enggak bisa memilih kita kena COVID yang seperti apa. Bisa dimengerti ya, walaupun sebetulnya tanpa vaksin bisa. Jadi, adalah satu-satunya cara untuk membentuk antibodi ini adalah hanya dengan vaksin COVID-19. Berikut. Nah, sedikit ini ilmu, kalau kuliah ini bisa sampai 1 semester. Perjanjian lama, perjanjian baru bisa sampai 2 semester ya, Pak Daud ya.
Kalau ini 1 semester, Pak. Itu respon imun terhadap invasi kuman. Singkat saja, kalau ada kuman yang masuk, kuman atau virus ya ke dalam tubuh manusia, maka dia ditangkap. Sel yang biru ini namanya makrofag. Ini yang berikatan dengan kuman tadi kita sebut sel penyaji antigen. Sel penyaji antigen ini nyepak nih ya. Kalau bahasa Jawa, nyepak nih kepada sel T. Nah, sel T ini ada sel tubuh manusia yang untuk imunitas, untuk pertahanan tubuh. Setelah dicepak nih ke sel T ini, lalu dia menjadi sel B sebagian. Ada juga yang masih tetap sel T. Nah, sel B ini yang membentuk antibodi. Jadi kalau vaksin tadi dimasukkan, dia akan nempel di sini, lalu ditampani sama sel T, sebagian nanti akan menjadi antibodi. Nah, antibodi ini nanti kalau misalkan kita kena lagi, ya, dia akan mengingat, menetralisir virus yang masuk tadi, sehingga tidak akan bisa berdaya. Jelas ya, jadi bukan langsung mematikan virus, tetapi dia menetralisir dan mengaktifasi, inaktivasi, mohon maaf. Slide. Nah, kenapa kok vaksin itu sangat efektif? Ini saya tidak jual jamu, Ibu Bapak ya. Karena memang pandemi itu kan macam-macam. Dulu kita sudah pernah bicara yang pada waktu ceramah yang dulu. Dan ada 2 penyakit yang cukup besar yang mengenai anak-anak, yaitu polio dan measles atau campak. Nah, ini terbukti bahwa dengan vaksin tahun 70 sampai dengan sekarang itu polio sudah tidak ada. Ya, campak juga sudah turun banyak, walaupun masih ada kadang-kadang muncul sedikit. Ya, tapi turun itu sudah terbukti. Slide. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, ini bisa dibaca saja. Ini satu kelompok populasi dia sehat, ya, yang biru, tapi dia tidak diimunisasi. Lalu yang merah-merah ini yang positif, ya, dan ya, kemudian tidak ada yang diimunisasi, akibatnya dalam waktu dekat sekali maka yang biru-biru akan menjadi merah semua. Akan cepat menyebar menuju ke kena seluruh populasi. Slide berikutnya. Akan tetapi kalau 70% saja populasi sudah diimunisasi, nah yang biru-biru ini kan jadi kuning. Mungkin yang merah masih ada, Ibu Bapak ya. Tetapi dia tidak akan sampai menularkan. Yang merah jumlahnya masih tetap. Mungkin nambah cuma 1-2, tapi yang biru, yang kuning akan bertahan dengan jumlah sekian. Dan ini ada hitung-hitungannya. Saya tidak akan bicara sekian. Untuk bisa mendapatkan herd immunity 100%, itu 70% populasi sudah harus diimunisasi. Ya, oleh karena itu kalau Ibu Bapak membaca koran, jumlah penduduk kita sekitar 240 atau 250 juta, maka diharapkan 70% dari 250 itu yang diimunisasi supaya bisa semua kena. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah, berat sekali. Kita mohon doa ya. Slide. Nah, ini juga penting, banyak pertanyaan juga yang ditanyakan mengenai platform dari virus vaksin COVID. Nah, vaksin platform ini ada cukup banyak macamnya, ya, dan ini tugasnya orang pinter-pinter ya, yang membuat ini semua. Yang saya ingin jelaskan aja yang di whole inactivated atau dimatikan secara keseluruhan, ini yang kita pakai sekarang. Yang dari Cina yaitu Sinovac. Yang sampai dengan sekarang masih kita pakai. Ya, kalau yang dilemahkan ini masih bahaya ya karena virusnya mungkin sebagian masih hidup. Pan, kalau pakai ini bisa, Pan? Kalau pakai ini bisa. Kemudian yang berikutnya dari platform
DNA RNA. DNA RNA itu pembawa sifat dari virus tadi, Bu Bapak. Nah, ini memang yang paling ideal. Tetapi ini yang debatable. Ya, yang nanti juga ada yang tanya itu, yang bisa mengubah yang seperti chip, katanya seperti itu ya. Itu dibawa oleh nucleic acid ini. Walaupun nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang dari rekombinan viral vektor. Ini asal tahu saja, ini yang juga akan masuk. Ini AstraZeneca. Ini katanya juga di samping Sinovac kita akan mendapatkan yang AstraZeneca. Kemudian yang lain ada yang dari protein, dari subunit. Nah, kemudian ada yang tadi yang nanya juga tentang vaksin Nusantara. Jadi nanti sebagian pertanyaan sudah saya jawab di sini. Vaksin Nusantara ini yang Pak Terawan kemarin ngomong, dia itu baseline-nya dari dendritic cell. Dendritic cell ini adalah sel tubuh manusia. Jadi virusnya tetap dimasukkan, tetapi nanti yang dipacu pembentukannya itu adalah sel dendrit. Sel dendrit ini sama juga untuk membentuk kekebalan dari tubuh manusia, tapi yang alami, bukan yang seperti limfosit tadi yang saya sudah tunjukkan. Slide. Nah, ini yang Ibu Bapak perlu tahu dan tidak perlu khawatir sekali lagi ya. Semuanya itu sudah menjalani uji coba. Dan Sinovac ini terakhir diuji coba tahap yang ketiga yang di Bandung. Sehingga muncul efikasi sekian gitu ya. Nah, kalau tahap-tahapnya pasti melewati tahap praklinis ini pada hewan coba. Kemudian tahap 1 itu orangnya jumlahnya di bawah 100. Lalu kalau tahap 2 ini biasanya 100 sampai 500. Tahap 3 ini seperti di Bandung itu sampai 1.600. Dan kalau sudah sampai tahap 4, ini sudah diproduksi dan kita pakai sekarang ini. Ini sudah melewati Badan POM, kemudian juga EUA. EUA itu Emergency Use Authorization, seperti izin edar. Dan karena kita mayoritas adalah Muslim, harus dijamin keamanan dan kehalalannya. Begitu. Jadi sudah melewati tahap sampai 3. Nah, yang Nusantara tadi, atau yang merah putih, yang Ibu Bapak pernah dengar juga, itu masih pada tahap, ada yang tahap 1, tahap 2. Jadi masih belum bisa dipakai tentunya. Jelas ya? Slide. Ini saya kira sudah usia penggunanya. Nah, ini usia pengguna yang untuk Sinovac yang kita pakai tadi, yang baseline-nya dari inaktivasi virus, itu sekarang sudah lebih dari 60. Ya, ini mungkin slide-nya yang lama. Ya, kenapa efikasinya rendah? Oleh karena memang sampelnya yang dipilih tidak terlalu banyak, Ibu Bapak. Tapi yang kita bersyukur bahwa 65% ini bukan hanya di luar negeri saja, tapi juga di Indonesia dia memiliki efikasi yang sekian. Mungkin Ibu Bapak mikir, loh kenapa kok enggak ngambil yang Pfizer yang 95%? Ada 2 alasan. Yang pertama, ini di luar negeri, data efikasi 95 ini di Indonesia belum ada. Dan yang kedua, ini supaya tahu ya, nyimpennya itu harus suhu minus 70 sampai minus 80 derajat Celcius. Nah, kulkasnya siapa Ibu Bapak yang bisa nyimpen segitu kalau di puskesmas dan sebagainya ya. Nggak tahu kalau GBT mau beli, monggo ya. Itu harus minus 70 dan sangat bahaya. Itu penelitian saya nih, saya lagi ngambil S3, itu sel, saya itu pakai sel yang sudah dimatikan dan ditidurkan istilahnya di suhu minus 80. Itu nyewanya aja mahalnya setengah mati. Dan nanti kalau mau dipakai, dibiarkan lagi. Ini intermezzo sedikit. Jadi nggak bisa, ya oleh karena kita pakai yang ini. Astra agak lumayan 70%. Slide berikutnya. Ya, sekali lagi apakah aman? Loh ya aman, wong sudah sampai
tahap 3 sudah diizinkan oleh Badan POM, ya, dan ada pengawasan. Ya, kami yang melakukan vaksinasi ini tiap hari melaporkan Ibu Bapak ke Dinas Kesehatan, termasuk kalau ada yang mengalami efek samping sesudah divaksin, dan pasti kita akan tangani. Oke, slide berikutnya. Nah, ini sedikit, nanti mungkin kita akan banyak diskusi juga. Jadi kalau nanti Ibu Bapak jadi disuntik, ini akan disuntikan di lengan kiri, mungkin sudah ngelihat ya, dimasukkan ke otot, itu intramuskuler, dan disuntik harus nunggu 30 menit, jadi tidak boleh langsung pulang, dan diberikan 2 kali suntikan dengan jarak 2 minggu. Ini untuk yang di bawah 60 tahun. Tapi kalau yang untuk usia lebih tua, itu bedanya dikasih waktu 4 minggu, 28 hari. Kenapa kok beda? Karena pada usia tua, itu terjadi respon pembentukan antibodinya lebih lambat dibandingkan dengan usia muda. Oleh karena itu, pemberiannya jaraknya lebih lama. Nah ini ya, untuk mudanya saja. Kalau baru disuntik pertama, kekebalan kita baru tingginya sekian Ibu Bapak. Tapi begitu sudah dikasih booster istilahnya, yang kedua responnya bisa mencapai sesuatu yang diharapkan. Ya, hampir 100%. Oleh karena itu harus 2 kali, tidak boleh 1 kali. Itu prinsipnya. Gitu ya. Oke, slide. Nah, ini sasarannya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, tidak terlalu bisa tepat waktu benar-benar karena kita ada kendala ya. Petugas kesehatan termasuk saya, perawat, bidan dan sebagainya ini 1,3 juta. Ini katanya diselesaikan akhir Februari ini. Kemudian lansia ini sudah bisa dimulai 21,5 juta. Kemudian petugas publik, ini juga sekarang 3 hari kami harus menyelesaikan, seperti guru, TNI, Polri, orang-orang yang kerja di bank, pasar, dan sebagainya, itu kira-kira harus berakhir April. Nah, mudah-mudahan untuk masyarakat ini bisa dimulai awal April atau mungkin pertengahan Maret. Saya agak cepat sedikit, slide. Nah, lalu ini mungkin pertanyaannya, nanti kita mungkin diskusi saja. Ini pasti banyak pertanyaan. Orang-orang dengan kondisi apa saja yang tidak bisa divaksin. Tapi ini berubah-berubah terus, Ibu Bapak. Ya, yang dulu katanya yang pernah positif COVID tidak perlu disuntik. Sekarang 3 bulan setelah menderita COVID bisa divaksin. Alasannya kenapa? Karena ada penelitian setelah 3 bulan ternyata. Oleh karena itu perlu diberikan vaksin. Kemudian kalau hamil menyusui, yang hamil nggak boleh tapi menyusui sekarang udah boleh. Kemudian yang mutlak masih nggak boleh itu adalah yang autoimun, sakit ginjal, cuci darah begitu ya. Kemudian kelainan kanker dan kelainan darah yang masih menjalani kemoterapi, terapi biologis itu mutlak. Nah, untuk diabetes, dulu melihat HbA1c, tapi sekarang pokoknya diabetesnya terkontrol, hipertensi terkontrol, asma juga terkontrol, bukan lagi kumat ngik-ngiknya, itu boleh diberikan. Nanti kita diskusi aja. Slide. Nah, kemudian ini sedikit mungkin kejadian ikutan pasca imunisasi. Apa itu Ibu Bapak? Ya semua kejadian yang dialami oleh orang setelah diimunisasi. Nah, begitu. Dan diperkirakan berhubungan dengan imunisasi. Ya, KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini bisa 2 macam. Bisa memang berhubungan, tapi bisa juga tidak berhubungan. Ini kalau saya bikin joke sedikit, pulang dari vaksinasi tiba-tiba ya amit-amit ya, ada yang ditabrak mobil, kecelakaan. Nah, kan pasti tidak ada hubungannya sama sekali itu. Tapi tetap dilaporkan. Ya, tetap dilaporkan karena itu
pasca imunisasi. Tapi yang paling sering itu adalah slide berikutnya. Ya, sorry, bukan paling sering. Saya salah ngomong, nanti takut Ibu Bapak. Yang mungkin bisa terjadi itu adalah seperti ini ya. Nyeri. Ini jujur saya juga habis disuntik pegel-pegel. Ya, memang lengannya, tapi yaitu hanya 1-2 jam aja. Ya. Ngantuk yang pasti, Ibu Bapak. Pulang tuh saya langsung tidur. Langsung tidur di samping juga capek. Nah, bisa saja kemerahan, bisa abses, bisa juga radang kulit ya, selulitis. Kalau sistemik pernah ada demam, nyeri otot, pusing, diare ya, lemah bisa. Jujur saya tidak bohong, karyawan kami ada 450 yang sudah divaksinasi dan juga divaksin yang kedua, itu yang mengalami kejadian seperti ini itu tidak sampai 10 orang. Betul. Ya, jadi tidak sampai berapa ya berarti ya? 5% ya berarti ya. Tidak sampai. Slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir mungkin, tapi ini kita akan diskusi nanti. Ada yang bilang nanti virus ini akan hilang sendiri. Nggak bisa, Ibu Bapak sekalian. Ya. Nggak bisa. Ya. Kecuali memang antibodi. Betul, kalau antibodi tubuh kita ada, terbentuk dengan baik, kita tidak sampai sakit berat, ya bisa. Kemudian berbahaya? Tidak, karena sudah diuji klinis sampai fase 3. Kita dianggap kelinci percobaan dan ada gen yang kera yang sifat pembawa di dalamnya katanya. Tidak juga. Karena apa? Karena sudah sampai fase 3 tadi dan sudah dikeluarkan izin edar. Kemudian menjadi semakin sakit, ya bisa saja kalau dia kena penyakit yang lain atau strain baru. Nah, ini kalau kita bicara tentang strain baru, ya kalau meminjam bahasa teman sebelah, maaf loh, ya walahu alam seperti itu. Ya, kita nggak bisa tahu. Ya. Kemudian ada yang bilang menguntungkan negara maju, Bill Gates dan sebagainya. Ini pernah disinggung sama Pak Daud yang dulu. Tidak ada, karena kita apa? Kita dari Cina kok nih vaksinnya. Itu aja yang pertama. Kita mikir positive thinking dulu. Ya, nggak tahu ya kalau yang nanti dari Amerika. Tapi saya yakin pemerintah tidak akan segegabah itu. Dan ada chip katanya. Chip ini sulit untuk bisa masuk ke dalam cairan yang hanya setengah cc, Ibu Bapak. Ya, hampir tidak mungkin karena dia bentuknya adalah seperti lempengan, ya. Oke. Slide. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini sangat aman dan diperlukan, ya. Kemudian memang tidak menjamin 100% pandemi hilang, ini yang paling penting. Jadi setelah Ibu Bapak nanti divaksin, tolong tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekarang katanya 5M, tapi menurut saya sama aja, menjauhi kerumunan dan mencegah perkumpulan. Ya, ingat jangan percaya hoax. Kalau Ibu Bapak harus menyebarkan info tentang vaksinasi ini, sebarkan yang baik sesuai dengan yang penjelasan saya tadi. Kalau memang tidak terlalu mengerti, jangan ditambah-tambahi. Ya, sampaikan yang sudah ada saja. Dan yang terakhir tentu saja kita tetap berdoa berserah penuh kepada Sang Pencipta. Tuhan penebus kita, penyelamat kita. Saya kira itu teman-teman sekalian, ini Bapak Presiden sudah divaksin, Pak Menteri, dan ini bukan istri saya, bukan, tapi adalah si Reisa ya. Dan yang terakhir Bapak Wapres juga sudah divaksin walaupun usia sudah 75 tahun. Siapa takut, mari kita serahkan semua kepada pemerintah dan juga kepada Tuhan yang sudah mengatur dan memulai termasuk
Tuhan sendiri yang sudah menciptakan vaksin ini melalui tenaga-tenaga ahli, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga kita. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin langsung saja ya Pak Tommy ya. Ya, terima kasih Dr. Winarko untuk paparannya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu sekalian terberkati ya dengan paparan tadi. Kiranya dapat menjadi bekal bagi kita di dalam vaksinasi. Dr. Winarko, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke meja panitia. Misalnya seperti ini, Dok. Jika kita sudah menjaga imun kita sudah kita tingkatkan dengan makan bergizi, olahraga, dan sebagainya, apakah vaksin itu masih mutlak untuk dibutuhkan? Ya, langsung saja ya saya jawab ya, langsung, supaya kita bisa langsung nyambung ya. Sekali lagi imunitas yang diberikan oleh makanan bergizi, vitamin, nutrisi, dan sebagainya, itu adalah suplemen, Pak Tommy. Tapi bukan untuk pembentukan antibodi yang khusus atau yang spesifik yang diberikan oleh vaksin yang sudah dimasukkan. Nggak bisa kalau misalkan kita makan vitamin-vitamin macam-macam, vitamin D, vitamin C, ya, lalu nutrisi bahkan yang sangat bagus sekalipun, lalu antibodinya yang dibentuk itu spesifik dan bisa setinggi tadi. Beda dengan vaksin, karena kalau vaksin itu kan virusnya. Virus yang masuk, yang tadi saya sudah ngomong ya, kemudian dikenali oleh antigen, lalu dibawa, makrofag, lalu dibawa ke limfosit tadi, lalu membentuk memori, wah itu antibodinya terbentuknya pasti akan tinggi. Dan itu keajaiban Tuhan. Tapi boleh-boleh saja dengan nutrisi, vitamin, dan sebagainya. Oke, terus? Ya, jadi memang vaksin itu penting sekali ya, Bapak Ibu sekalian ya, tidak boleh diabaikan ya, kita membantu pemerintah dan juga kita. Karena itu spesifik. Nah itu loh, yang paling penting itu ciri khasnya itu spesifik. Dia antigen spesifik yang dikenali oleh antibodi. Oh iya. Gitu. Kalau spesifik misalnya nanti ada varian COVID yang baru, apakah vaksin ini juga masih efektif? Ya, saya tidak bisa menjawab itu jujur. Bahkan tenaga ahli pun juga belum bisa menjawab, Pak Tommy. Ya, sementara ini kita enggak usah mikir jauh-jauh dulu ya. Kalau Ibu Bapak baca ada yang di Singapura sudah ada B117 ya, ada yang di Afrika Selatan B135 kalau enggak salah. Nah, itu varian baru memang, strain baru. Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Bisa saja juga masih membentuk antibodi yang spesifik karena kan bagian dari virusnya walaupun strain baru, tapi kan tetap ada bagian yang sama begitu. Begitu aja dulu. Terus kemudian ada pertanyaan yang cukup bagus. Kalau misalnya kita sudah divaksin ya, Dok ya. Nanti kita sudah menerima vaksin, berapa lama itu kekebalan vaksin tersebut akan dapat dipertahankan gitu. Dan kita harus berapa kali vaksin ya seumur hidup ini? Ya. Yang penting pokoknya untuk tahap pertama ini dua kali ya, itu untuk booster yang beda 2 minggu tadi saya ngomong. Itu wajib pokoknya prinsip. Kalau 1 kali tidak ada gunanya. 2 minggu untuk yang di bawah 60, yang di atas 60 28 hari. Nah, kalau untuk yang tahap berikutnya itu belum ada penelitiannya, tetapi kalau meminjam vaksinasi flu itu kan juga ada vaksinnya juga. Itu ada yang ngomong 1 tahun. Jadi 1 tahun lagi memang harus divaksin lagi karena pada waktu itu antibodinya katanya turun begitu. Tapi belum ada kepastian untuk itu. Tapi yang pasti kalau untuk 1 tahun pasti masih bisa diharapkan seperti itu ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada second wave ya, second wave atau outbreak yang baru lagi yang kasusnya lebih tinggi dari COVID. Itu Pak Tommy. Ya. Kemudian kalau kita akan divaksin itu persiapannya itu apa saja ya, Dok? Ya, persiapan ya. Kalau persiapan sekali lagi itu berhubungan dengan komorbid tentunya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada hipertensi ya
diminum obat anti hipertensi dulu. Kemudian kalau diabetes ya dikontrol gulanya, ya walaupun sudah tidak terlalu ketat, tapi ya jangan ngawur ya, sudah tahu mau divaksin, kemudian makan asin-asinnya juga berlebihan, manisnya berlebihan. Kemudian ya kalau bisa jangan flu, batuk, pilek, supaya tidak sampai ditunda. Tapi kalau yang memang sudah tidak bisa diberikan, misalkan Bapak Ibu ada kanker atau autoimun atau sakit ginjal, ya kita nggak bisa apa-apa. Oh ya, ini sekalian saya jawab aja, ada beberapa yang bertanya tentang jantung dan pasang ring ya. Untuk pasang ring dan untuk kelainan jantung atau operasi bypass, ini saya sudah konfirmasi juga ke ahli jantung. Kalau memang sudah di atas 5 tahun, kemudian sudah terkontrol, ya, itu silakan masih bisa diberikan vaksinasi. Prinsipnya itu kalau penyakit-penyakit yang metabolik, diabetes, hipertensi, jantung itu terkontrol atau tidak, itu aja Ibu Bapak. Walaupun mungkin ringan, tapi kalau tidak terkontrol, jadi artinya pada waktu mau divaksin itu sesak berat, menggeh-menggeh, ya tidak boleh. Tapi walaupun dia sudah pernah operasi bypassnya itu sampai yang di Amerika katakan ya, yang semua katup misalkan. Tapi kalau terkontrol baik, orangnya menjaga diri dengan baik, ya nggak apa-apa. Begitu Pak Tommy? Ya. Jadi memang harus dievaluasi terus ya. Terus ini tadi dari sisi orang yang ada sakit dan juga komorbid. Nah sekarang kalau dari sisi usia, apakah ada batas maksimal bagi penerima vaksin? Ya, ini juga pertanyaan saya juga. Saya kadang-kadang joke sama teman dokter juga. Halah umurnya misalnya 100 gitu ya. Yang pasti di atas 60 sudah boleh ya. Itu kita sudah tidak usah berdebat lagi ya karena rekomendasinya sudah keluar. Tapi kalau misalkan 100 gitu ya, kan bisa saja sekarang orang usia harapan hidup itu panjang ya, Pak Tommy ya. Ya. Masih atau katakan ya jangan ekstrim lah ya, 92, 93 tapi masih bisa jalan, bisa aktivitas ringan. Prinsipnya boleh, tidak masalah. Tapi kalau saya sih gini aja, kemungkinan dia untuk keluar rumah, interaksi dengan orang bagaimana? Kalau memang sudah tidak pernah interaksi dengan orang, apalagi kemudian anggota rumah tangganya itu yang muda-muda juga sudah divaksin, ya nggak usah lah, ya. Saya kira tidak perlu. Cuman tidak ada patokan yang pasti. Kalau masalah bolehnya di atas 60 itu memang tidak ada batasan, Pak Tommy. Saya tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Cuman ya kita lihat kalau bahasa teman kita sebelah itu manfaat dan mudarat gitu ya. Gitu. Harus lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Betul gitu aja, Pak. Ya. Terus ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan penularan, cukup menarik mungkin dari saudara kita di Papua ya. Jadi beliau bertanya, kenapa seakan lebih banyak pendatang yang kena corona dibanding orang asli Papua? Mungkin juga nggak cuma Papua ya, mungkin ada daerah lain yang pendatangnya kelihatannya lebih banyak terkena corona dibanding warga penduduk asli. Iya, itu bisa dua jawabannya ya. Yang pertama yang mungkin lebih yang agak sulit sedikit ya, yang agak sulit sedikit mungkin ada hubungannya dengan gen susceptibility atau gen itu pembawa sifat dari seseorang yang sekarang masih belum ada yang meneliti. Nggak tahu nih, mungkin kalau saya masih niat sekolah mungkin meneliti ya. Tapi itu bagus ya. Jadi susceptibilitas gen etnis-etnis yang ada di Indonesia terhadap penularan COVID. Itu bisa orang Batak bagaimana, Papua bagaimana, mungkin Banjar bagaimana, etnis Jawa bagaimana, Chinese di Indonesia bagaimana, itu belum ada. Tapi kalau yang sederhana mungkin ya hubungannya dengan jarak ya, Ibu Bapak ya. Kenapa kok insidensi
Yang dari Papua itu sedikit ya karena kita kan tahu bagaimana kepadatan penduduk di sana dibandingkan dengan di DKI, di Jabar, Jatim ya. Kalau di Papua mungkin jarak satu rumah aja bisa sekian kilometer mungkin, itu sudah satu tetangga. Tapi kalau di sini rapetnya seperti itu. Sehingga kemungkinan penularan, kemungkinan kontak itu jauh lebih besar. Tapi sekali lagi bisa banyak faktor. Itu kalau yang ya. Apalagi kalau di Papua mungkin orangnya lebih suka ini ya, aktivitas fisik ya, Dok ya. Dan polusinya ya itu betul. Ya, jadi perutnya itu tidak ada yang belendung-belendung gitu. Seperti orang kota. Nah, kita tuh kapan-kapan tuh nanti kita bisa diskusi lah diabetes, hipertensi, metabolik itu rame juga itu. Ya, siap Dok, nanti kapan-kapan kita akan undang lagi ya untuk topik-topik seperti itu. Terus ada satu lagi pertanyaan. Jadi seperti ini ya. Apakah orang yang sudah pernah terjangkit COVID ya, terus kemudian sembuh itu harus mengikuti vaksin atau enggak? Oke. Itu kebijakan kalau yang itu jawabannya. Jadi kebijakan yang dulu tidak harus karena katanya sudah ada kekebalan atau antibodi. Tapi ternyata mungkin karena ada penelitian yang menyebutkan setelah sekian bulan kekebalan itu turun kalau yang didapatkan dari orang yang pernah kena COVID. Karena kita tahu ya Ibu Bapak, orang yang kena COVID itu kan juga bisa ringan, sedang, berat. Seperti yang saya sebutkan tadi. Semakin berat, itu semakin kalau sembuh itu sebetulnya sembuhnya semakin bagus dibandingkan dengan yang kenanya ringan begitu karena titer antibodinya itu lebih tinggi. Nah, karena mungkin tidak sama antara yang ringan sedang berat, oleh karena itu sudah sama pemerintah diputuskan setelah 3 bulan seseorang tadi sudah sembuh negatif ya maksudnya ya PCR-nya, maka sekarang diambil kebijakan divaksin saja. Dan itu perawat-perawat saya sudah banyak yang memulai seperti itu. Jadi pertimbangannya seperti itu, Pak Tommy. Ya. Terima kasih, Dok. Terus kemudian tadi kan Dr. Winarko sudah memaparkan ada beberapa jenis vaksin ya dari berbagai pabrik ya. Nah, kalau misalnya kita sudah divaksin, ini saya bacakan pertanyaannya ya. Kalau misalnya tahun ini kita pakai Sinovac dan untuk pengulangannya apakah bisa pakai vaksin langsung lain, tak potong, tidak bisa, wes titik. Harus itu kenapa, jenisnya Dok? sama. Oh, jenisnya sama ya. Platformnya tidak sama, Pak. Karena kalau inactivated kemudian diganti dengan yang kemudian yang RNA, DNA, kacau itu nanti ya pembentukan antibodinya. Jadi kalau Sinovac yang berikutnya ya Sinovac. Kalau Astra ya Astra begitu. Tapi yang untuk tahun depan maksudnya pertanyaannya. Nah, kalau yang untuk tahun depan kita belum ada jawabannya. Yang bisa saya pastikan adalah yang beda itu, yang 2 minggu sama yang 28 hari itu. Jadi yang pertama Sinovac, ya kemudian Sinovac. Ya. Terus berkaitan dengan ya monggo, silakan. Saya nanti akan nemu 1-2 ini. Ya. Untuk vaksin Nusantara, Dok, bisa dipaparkan apakah ini bakal lebih aman atau tidak gitu ya? Dan apakah juga akan lebih efektif terhadap varian-varian baru di masa depan? Saya belum bisa menjelaskan. Itu kan memang baru sekitar 2 minggu yang lalu ya. Sebetulnya yang sudah lebih lama itu merah putih ya Ibu Bapak. Merah putih itu yang memang bikinan Indonesia dan yang memotori 5 organisasi dan universitas di Indonesia. UNER, UGM, UI, lalu LIPI dan satunya saya lupa. Nah, itu pun kalau yang Nusantara, yang merah putih itu platformnya kan juga sama, inactivated. Tetapi kalau untuk ini yang Nusantara ini sangat awal, Pak Terawan itu menyatakan bahwa dia masih menggandeng beberapa pakar, kemudian ingin menguji coba dan fasenya masih fase 1 kalau enggak salah, seperti yang saya jelaskan
tadi. Yang penting platformnya dia adalah dendritik. Dendritik itu gini, jadi tubuh manusia itu kalau melawan virus atau bakteri yang masuk itu ada 2 kekebalan, Ibu Bapak. Mungkin tambahan ilmu sedikit. Kekebalan yang innate itu yang tidak spesifik, dan kekebalan yang spesifik. Kalau kekebalan yang innate itu virus apapun masuk, bakteri apapun masuk, kita tuh punya tentara. Tentara itu ada sel dendritik, ada sel natural killer, ya, ada sel limfosit. Itu kalau di darah itu Ibu Bapak mengenal di sel darah putih, ya, neutrofil, kemudian limfosit, monosit gitu. Tapi kalau yang sudah spesifik itu tadi yang saya bilang limfosit T lalu jadi B jadi antibodi. Nah, itu kuliah itu nanti Ibu Bapak sekali-sekali ya. Jadi belum bisa dipastikan ininya, tapi baru masih tahap awal. Ya kita doakan, Pak Terawan kan juga anak Tuhan ya, dan kita bisa berdoa supaya dia bisa menyumbangkan sesuatu yang baik untuk Indonesia. Ya mungkin jodohnya Pak Terawan kalau sudah jadi menteri mungkin nggak terlalu bisa, tapi kalau untuk meneliti dan sebagainya dia bisa lebih dipakai oleh Tuhan. Untuk riset ya, Dok ya. Riset, betul. Ya. Dok, bisa tanya satu pertanyaan lagi sebelum dokter nanti bisa pilih ya. Ini misalnya urgent ya. Jadi ada orang yang tanya, apakah jam 8 masih ya, sore. masih jam 8. Setelah saya semangat kalau gini nih Pak, memang nggak ngantuk. Ya. Mudah-mudahan audionya juga semangat ya. Sorry. Gimana Pak Tommy? Ya, kita masih semangat ya Dok ya. Nah, ini ada yang tanya ya, setelah vaksin itu jarak berapa jam baru bisa nyetir lagi ya? Karena beliau yang bertanya ini kebetulan besok pagi itu akan divaksin. Jadi saya prioritaskan pertanyaan ini. Boleh bersuara. Saya pengen tahu namanya dan kerjanya apa. Silakan Pak. Ya, silakan. Selamat malam, Dok. Halo, ya Pak. Ya. Dengan Maaf Pak ini siapa? kameranya. Singkat aja Pak. Pak siapa? Saya pendeta Obed, Dok. Oh. Ya. Besok mau nyetir sendiri, Pak. Ya, besok saya jatah vaksin. Kebetulan bawa kendaraan, Dok. Jadi kira-kira karena ada efek ngantuk itu kan. Ya. Tanya berapa jam kira-kira baru bisa. Ya. Thank you, Dok. Tuhan berkati. Thank you, ya. Itu pengalaman pribadi saja, Pak. Kalau untuk masalah mengantuk, kalau secara teori kok tidak ada. Kemungkinan mungkin karena menunggu fase vaksin, kemudian harus setelah divaksin 30 menit, lalu berdiam gitu yang ngantuk bisa saja. Tapi secara teori medisnya dan kalau yang saya sampaikan di KIPI tadi, kejadian ikutan pasca imunisasi kok tidak ada, Pak. Tapi untuk amannya kita anggap saja reaksi ini ilmiah saja ya. Jadi reaksi imunitas seseorang yang muncul setelah disuntik, maksudnya setelah diserap di otot, itu maksimal juga 2-3 jam, Pak. Setelah itu juga akan hilang. Ya. Jadi kalau saya boleh bilang ya sekitar segitu saja. Setelahnya itu Bapak akan nggak ngantuk lagi kok, saya jamin. Kecuali kalau divaksinnya jam 10 malam, Pak. Nah, itu ceritanya lain. Thank you, Dok. Oke, ya. Pak Tommy? Ya, silakan, Dok. Kalau tadi ada yang tertarik untuk dijawab. Ini agak panjang, mungkin vaksin yang diedarkan oleh pemerintah ada yang menolak ya. Ini mungkin saya juga perlu menjelaskan untuk mengconvince mereka ya. Jadi bisa menyebabkan kematian dan bahkan sakit cukup parah. Saya ingin menjelaskan aja dikit bahwa saya bukan 100% tidak percaya. Ada 2 kejadian memang. Yang pertama yang dialami oleh Bupati di Jogja ya, itu meninggal juga setelah divaksin COVID. Tapi sekali lagi itu bisa saya pertahankan. Dia baru divaksin yang pertama. Jadi memang kekebalan yang terbentuk belum maksimal seperti yang saya jelaskan dari gambar tadi.
Kemudian yang kejadian yang katanya di Blitar atau di Nganjuk ya, itu juga meninggal, tuh bahkan sudah divaksin 2 kali. Nah, itu sudah di-clear-kan baru saja tadi sore bahwa yang bersangkutan bukan disebabkan oleh karena vaksin COVID, tetapi karena serangan jantung. Dan itu berbeda sekali kasusnya. Begitu, Pak. Ya. Ya, kemudian bagaimana kanker? Ini ada yang nanya. Kanker sekali lagi saya sudah tanya ke ahlinya juga, ya tentu saja karena saya juga bukan menguasai semua. Kalau pasien tersebut sedang konsumsi obat kemoterapi, berarti kankernya masih aktif ya, itu tidak boleh. Tetapi kalau untuk sudah selesai minum obat kemoterapi, kemudian kan ada dicek, ya dicek. Nanti kapan-kapan aja kita bicara juga parameter kanker, parameter keganasannya, itu kemudian hasilnya normal. Cuman sekali lagi memang kalau untuk kanker lebih baik dicek parameter sel-sel kankernya, itu memang sudah normal, tidak tinggi, terkontrol, itu boleh. Gitu ya, Bapak. Kemudian saya kira cukup ya. Oh, bisa menularkan nggak kalau orang yang sudah pernah kena COVID dan terjangkit kembali? Ya, kalau terjangkit kembali tentu saja bisa menularkan ya. Dan kapan dia bisa mengikuti program vaksin? Seperti yang tadi saya sebutkan setelah 3 bulan. Kemudian untuk usia tadi sudah saya sampaikan efek manfaat dan kegunaannya ya. Lalu insulin, jadi pasien yang diabetes yang menggunakan insulin silakan saja divaksinasi, tidak ada masalah. Asal sekali lagi gula darahnya terkontrol. Kemudian microchip saya tadi sudah sampaikan ya, sampai dengan saat ini tidak ada ya. Logikanya sederhana saja, tapi mungkin nanti bisa di-clear-kan oleh Pak Henok, Pak Daud juga. Microchip itu ukurannya itu tidak ada yang kecil sekali, yang mikro ya. Sementara vaksin ini yang disuntikan setengah cc loh Ibu Bapak, dan cairan. Ya, gimana caranya, apa mau ditumbuk dulu kemudian digerus begitu ya, kemudian dimasukkan di dalamnya kok. Ya saya sebagai yang awam untuk urusan itu rasanya kok agak sulit untuk bisa dimengerti. Kemudian untuk kapan dan sebagainya tadi saya sudah sampaikan, sudah clear, menunggu dulu, sabar. Yang sekarang ini adalah untuk tenaga kesehatan dan publik, ya petugas publik seperti TNI Polri, pedagang pasar, lalu guru ini juga sudah mulai, dan sebagian pegawai negeri. Yang untuk ASN itu insya Allah mudah-mudahan bisa sekitar pertengahan Maret atau paling saya kira itu saja ya Pak Tommy. Ya. Ini yang terakhir ini dulu aja biar lego ini Weldy ini. Aduh, panjang sekali pertanyaannya ya. Ya, jenis virusnya cuma satu jenis saja, tapi kemudian yang mana yang paling aman dan yang paling baik untuk masyarakat ya. Kemudian apakah benar jika kita sudah melakukan vaksin kita akan mendapatkan yang namanya sertifikat tanda kita sudah divaksin. Wah, seneng ini ya. Berupa chip. Loh, balik lagi ke situ lagi. Oke. Nanti masalah antikris dan sebagainya mungkin bisa ditambahkan sama Pak Pendeta. Ya. Untuk masalah jenis, efficacy dan safety, itu aja dulu ya. Jujur memang tidak saya tayangkan tadi karena terlalu banyak materinya nanti. Sinovac ini yang paling safe. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Tapi yang paling efektif, yang paling bagus istilahnya itu memang yang punyanya Moderna dan Pfizer. Yang saya bilang tadi nyimpennya sampai -70. Ya, tapi kita memiliki keputusan bahwa jauh lebih mementingkan safety atau keamanan daripada
efficacy itu kebagusan lah katakan gitu. Bagus sekali tapi kalau nggak aman buat apa? Walaupun tidak terlalu bagus, tadi memang cuma 65% tapi aman, itu jauh lebih bagus, lebih baik daripada kita kita mengambil risiko yang terlalu besar. Kemudian masalah sertifikat kita akan mendapat memang nanti dikirim lewat HP, tetapi sekali lagi jangan berpikir terlalu jauh ya Bapak ya, bahwa itu nanti ada untuk transaksi, kemudian untuk chip dan sebagainya. Kita berpikir positif dan berpikir yang baik aja. Saya kira itu Pak Tommy, di chat ya, banyak dari ini ya, monggo ya kalau banyak di Dok chat ya. dirangkum Ini misalnya aja. ya. Seperti ini Dok, ada satu pertanyaan, apakah pasien COVID yang sudah meninggal itu masih bisa menularkan gitu ya, menularkan COVID? Dan mungkin dokter bisa, karena kita di sini kan kebanyakan dari hamba Tuhan ya, dan juga para pendeta, ada kiat-kiat atau saran-saran khusus nggak bagi para pelayan Tuhan di dalam pelayanan sehari-hari? Iya, sebetulnya ini topik yang dulu ya, kalau yang ini karena kita kan fokus di vaksin, tapi enggak apa-apa. Kok ya Pak, saya kan kebetulan penatua, tadi yang mesti disampaikan Pak Tommy. Ini lagi kita nyusun ini prokes, protokol untuk perkabungan. Betulan bersama dengan teman saya yang dokter juga. Memang itu penting ya. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap gampang. Balik ke pertanyaan tadi, berapa lama menularkan, itu teori saya bisa sampaikan singkat 6 jam, Ibu Bapak. Itu ditengarai virus itu masih ada di dalam tubuh jenazah itu kurang lebih segitu. Kalau sudah di atas itu sudah tidak ada. Oleh karena itu kenapa pemakaman pasien yang COVID itu harus langsung ya, walaupun tengah malam pun itu harus tidak bisa ditunda, tidak boleh ditaruh di gotong royong dulu gitu, tidak boleh tentunya, harus langsung. Kemudian untuk hamba Tuhan yang memimpin, memang sebaiknya, ini kalau keputusan di gereja kami ya, tapi itu kebijakan di masing-masing center, itu tidak dilakukan ibadah pemakaman di tempat pemakaman pada saat pemakaman itu. Ya, karena kalau memang mau tetap seperti itu, kadang-kadang memang tidak mudah ya, keluarga itu kan kepingin sekali benar-benar didampingi oleh hamba Tuhan, apalagi kalau yang meninggal masih muda, produktif ya. Nah, itu tetap memakai protokol yang sangat ketat. Jadi semua keluarga menggunakan APD level 3 yang pakai hazmat itu ya, kayak astronot. Pendetanya juga demikian. Kemudian jaraknya tidak boleh, bukan hanya 2 meter ya, kalau tidak salah bisa sampai 6 meter. Jadi ya enggak dengar juga sih kalau menurut saya ya. Oleh karena itu lebih baik kebijakan kalau di kami pada saat pemakaman ya dimakamkan oleh petugas, tapi kemudian besoknya gitu datang lagi ke pemakaman, tidak apa-apa, dilakukan ibadah dengan keluarga terbatas, dengan protokol tentunya. Itu saja Pak Tommy. Ya, terima kasih Dok untuk penjelasannya, dan Bapak Ibu sekalian mohon untuk jangan keluar dari room dulu ya, karena kita acara secara formal sampai 8:30, nanti kita akan ada foto bersama untuk presensi, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang menginginkan untuk mendapatkan sertifikat nanti bisa mengikuti acara ini sampai selesai, dan kita juga masih ada bincang-bincang dengan Dr. Winarko. Ini ada 2 dikit Pak Tommy, biar puas nanti boleh, saya ya, diimpeni nanti ini ya. Muscular dystrophy. Ya, muscular dystrophy ini pinter ini anaknya ini. Enggak dokter ini, ngetes ini ya. Oh sorry, ini ada juga yang pasang ring jantung 7 tahun yang lalu, tadi sudah saya jelaskan ya, asal pokoknya terkontrol, lebih dari 5 tahun, silakan saja. Sudah tidak masalah. Kemudian di atas 70, wah ini sangat teknis ya, minta tolong nanti ditunggu saja. Prinsipnya begini Ibu Bapak,
harus mendaftar ya, mendaftar kalau tidak salah di ini apa peduli lindungi covid.co.id. Peduli lindungi covid.co.id itu nanti Ibu Bapak mendaftar, ngisi, itu ada nama, alamat, lalu ini juga apa? Ada komorbid apa, sekarang lagi flu, batuk pilek atau tidak. Lalu kemudian disubmit. Ya memang harus ada HP tentunya ya dengan WA ya. Nah, kemudian nanti Ibu Bapak akan menerima SMS balasan. SMS balasan itu untuk konfirmasi lagi apa betul namanya yang bersangkutan ini. Lalu nanti dibales lagi. Kemudian ada SMS lagi untuk penentuan tempat dan waktunya. Ya, misalkan Pak Daud Susilo nanti disuntik tanggal 4 Maret di Rumah Sakit Panti Nirmala. Loh, nanti kan ketemu saya gitu ya. Nah, seperti itu ya teknisnya. Kemudian diabetes dan kolesterol sekali lagi terkontrol, seperti yang saya tadi ngomong. Untuk domisili, sekali lagi harus, kalau di Kota Malang, mohon maaf. Kabupaten pun tidak bisa. Ya, jadi yang di RSPN misalkan atau di Persada, di RKZ itu ya yang domisilinya kota. Apalagi kalau sudah beda provinsi dan sebagainya, itu tidak bisa. Saya kira itu saja. Sama ya, diabetes, kolesterol, asma, dan sebagainya aman untuk divaksin, prinsipnya terkontrol. Kemudian yang terakhir tadi adalah masalah muskular distrofi yang tadi saya sudah jelaskan. Saya belum jawab ya. Muskular distrofi itu autoimun ya, Bapak yang bertanya ya. Kalau untuk autoimun sekali lagi tidak boleh. Kenapa? Kalau autoimun itu seperti juga lupus, kemudian autoimun hemolitik anemi, lalu penyakit apa ya? ITP itu trombositnya rendah sekali. Nah, kalau kita suntik vaksin, autoimun ini kan tubuh kita membentuk kekebalan yang menyerang diri kita sendiri. Begitu. Nah, apalagi kalau kita suntikan vaksin yang juga antigen, nah antibodi yang terbentuk dari tubuh kita sendiri itu aja sudah nyerang diri kita sendiri, dia ada vaksin yang masuk, antibodinya pasti juga lebih banyak lagi, lebih besar lagi, dan itu bisa membahayakan diri kita. Saya kira itu Pak Tommy ya. Masih di mute Pak Tommy. Maaf Dok, ya. Ini ada pertanyaan, setelah divaksin apakah jemaat gereja boleh beribadah secara normal seperti sebelum pandemi? Oh, sekali lagi tetap seperti yang saya sampaikan di yang terakhir tadi ya. Katakan sudah divaksin keseluruhan. Nah, ini misalkan jemaat GBT divaksin berapa jumlah jemaatnya? Berapa, Pak? Daftar jemaat di GBT sekitar berapa, Pak? 700-800, Pak. 700. Wah, ternyata ya unda-undi sama GKI. Nah, 700 itu misalkan ini ekstrim, sudah divaksin semua. Loh, lah mereka itu kan tidak tinggal di dalam gereja terus. Tetap kan ya juga ke pasar, ke comboran, ya toh. Kadang-kadang juga belanja ke mall di mana. Nah, risiko penularan kan masih ada. Jadi ya tetap protokol kesehatan 3M, 3T itu tetap harus dilaksanakan. Itu aja prinsipnya, Pak. Nggak bisa kita menjamin seperti itu. Mungkin nanti kalau seperti yang saya sebutkan di awal tadi, 70% dari penduduk Indonesia sudah divaksin, itu aja saya sangat pesimis ya. Sangat pesimis karena saya sempat baca kemarin ini survei, katanya itu masih yang berani divaksin itu aja masih 55-60%. Yang sisanya 40 itu masih tidak berani. Jadi tetap harus prokes. Selamat malam Pak Dr. Winarko, senang bisa mendengarkan banyak hal yang bisa menjadi pengetahuan. Saya kebetulan seorang ibu yang terpapar COVID beberapa waktu yang lalu dengan tingkat yang berat. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih izinkan untuk sampai hari ini bisa melayani Tuhan. Jadi setelah 1 kali PCR negatif, kemudian
Saya coba tetap isolasi, kemudian PCR kedua kali negatif. Nah, yang saya ingin tanyakan dokter, setelah saya sudah mulai beraktivitas selama 2 minggu ini, 3 minggu, tapi saya merasa bahwa saya belum on the track secara tenaga. Saya masih gampang lelah. Pernah saya coba pertama kali setelah pasca sakit saya khotbah, itu saya lelah sekali begitu. Yang saya mau tanyakan dokter, apakah setelah kita kena COVID itu bakteri virus itu ada yang merusak di tubuh kita sehingga kita tidak bisa on the track seperti semula lagi keadaan fisik kita? Dan apakah ada treatment yang sederhana di rumah, olahraga atau apa yang bisa mengembalikan, memulihkan sehingga tenaga itu bisa kembali lagi seperti sebelum kena COVID? Terima kasih dokter, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Wah, ini Bu Efrat, saya ini menjawab pertanyaan ini pasti akan menjadi sumber inspirasi bagi Pak Daud dan juga teman-teman ini. Ini harus ada session tersendiri, Bu, dan ini memang di gereja kami pun juga sedang concern untuk membicarakan ini, Bu. Jadi Bu Efrat ini dugaan saya dan hampir pasti mengalami yang disebut dengan long COVID syndrome atau post COVID syndrome, Bu. Nah, long COVID syndrome atau post COVID syndrome ini memang sangat tidak menyenangkan dan sangat menyedihkan. Oleh karena hampir diderita 90% penderita pasca kena COVID. Nah, ada 3 gejala utama, Bu. Nanti kapan-kapan kita bicara lagi mekanisme, teknik patofisiologi dan sebagainya. Kenapa kok Ibu merasa tidak on the track tadi ya? Masih tidak bisa seperti awal, seperti sebelum sakit ya Bu ya? Yeah. Itu yang kena itu adalah otak, itu bisa mengalami PCND, Post-COVID Neurologic Disorder Bu. Jadi gejala, kalau yang teman yang pernah saya temui itu tidak bisa konsentrasi, lupa gitu ya. Kemudian mengantukan. Nah, itu kena apa? Nanti kapan-kapan kita bicara. Kemudian di paru-paru memang ada yang terjadi fibrosis. Fibrosis itu sebagian dari paru-paru ini mengalami pengerasan, Bu. Sehingga dia tidak bisa menangkap oksigen dengan sempurna. Itu. Dan kemudian yang ketiga gejala umum sistemik. Jadi kelelahan, kemudian mudah capek, mudah nyeri-nyeri badannya dan sebagainya. Nah, sampai dengan saat ini memang gejala long COVID ini masih belum ada obatnya yang pasti. Tetapi yang pertama adalah memang ya nutrisi, vitamin-vitamin dan berolahraga tetap harus dilakukan, Bu, karena puji Tuhan paru-paru kita ini kan sebetulnya adalah organ yang bisa regenerasi ya. Jadi walaupun tidak semuanya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang tadinya mengalami fibrosis dalam jangka waktu lama itu mungkin bisa mengalami perbaikan dan bisa menangkap oksigen lagi. Tetapi untuk obat khusus, obat spesifik tidak ada. Cuman kalau Ibu tadi bilang memang adakah bagian yang rusak, itu memang sayangnya memang ada, Bu, kalau orang sudah pasca kena COVID. Ini yang kita sebut sebagai long COVID syndrome. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi satu-satunya obat ini hati yang gembira. Aduh, luar biasa itu, Bu. Karena semangat yang patah keringkan tulang ya. Terima kasih, Tuhan berkati selalu Pak Winarko. Iya. Terakhir ini Pak, pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup untuk sesi ini. Yang alergi ini ya? Iya, yang alergi. Oke. Alergi sekali bagus pertanyaannya ya. Alergi sekali lagi dibagi 2. Kalau alerginya terhadap vaksin apapun, dan itu cukup berat, tidak boleh memang. Ya, karena memang kemungkinan dia bisa mengalami alergi yang sama. Tetapi kalau alerginya itu makanan dan cuman gatel-gatel, termasuk asma, seperti yang saya sebutkan tadi, dan itu terkendali dan tidak pernah mengalami shock anafilaktik. Ya, shock anafilaktik itu gini, Ibu Bapak, habis
disuntik obat tertentu atau minum obat tertentu, mungkin ada yang pernah mengalami ya, lalu ngeblak, ya tiba-tiba pingsan, tensinya drop, nadinya tidak teraba, tapi kemudian dengan obat bisa bangun, nah itu jelas tidak boleh. Ya, tetapi kalau hanya alergi makanan biasa atau obat-obat tertentu dan alerginya itu hanya gatel misalkan, atau bersin-bersin gitu ya, itu nggak apa-apa. Tentu saja itu di screening ya, di screening. Nah, ini untuk sedikit pengetahuan, nanti Ibu Bapak pada saat menjalani vaksin itu ada 4 meja. Sekedar tahu aja, meja yang pertama nanti pendaftaran, itu menunjukkan tadi itu SMS-nya atau KTP gitu ya. Lalu masuk, kemudian meja berikutnya di screening. Screening itu ada dokter, dimanapun juga. Termasuk saya juga, itu nanti ngecek semua penyakit-penyakit yang ada, riwayat-riwayat penyakit. Nah, kalau screeningnya lolos, baru divaksin, itu meja 3. Setelah divaksin, lalu di meja 4, Ibu Bapak akan menerima kartu tadi, ya supaya pengingat agar 2 minggu lagi divaksin dan diobservasi selama 30 menit. Takutnya ada sesuatu yang terjadi. Begitu. Ada 3 pertanyaan lagi, Pak. Usia di bawah 18 tahun. Dan kemudian tentang genos, Pak. Oh, iya. 18 tahun ya, Pak Tommy ya? Iya, Pak. 18 tahun ke bawah. 18 tahun masih penelitiannya fasenya itu preklinik. Nah, itu saya sudah pernah ngomong sama dokter anak. Jadi masih di bawahnya yang Nusantara dan merah putih segala ya. Jadi untuk anak-anak belum ada sama sekali. Jadi dan kita masih belum tahu sampai kapan. Terus genos itu enggak ada urusannya sama vaksin ya, Pak Tommy ya. Itu kan metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan untuk memastikan seseorang itu kena COVID atau tidak, dan dia metodenya adalah dengan meniup, ya karena dianggap si virus tadi itu ada di saluran pernafasan. Akurasinya dan sebagainya masih di bawah PCR tentunya. Oleh karena itu kan hanya untuk screening di stasiun dan sebagainya. Apa Pak Tommy sudah pernah lihat? Saya kok belum pernah. Saya belum pernah ya. Cuma katanya kalau di bandara, di stasiun sudah pakai itu karena cepat gitu loh. Kalau PCR itu kan sehari semalam. Kalau genos ini sekian menit gitu katanya. Tapi sekali lagi akurasinya masih di bawah PCR. Tapi ya itu temuan ya, temuan UGM, kebetulan juga adik kelas saya itu. Karena waktu dokternya dia di Unibro. Jadi bagus-bagus saja. Terus? Kemudian kapan yang di bawah 18 tahun itu dapat beribadah di gereja, Pak? Nggak bisa. Oh beribadah. Iya, beribadah. Loh, kalau untuk beribadah sekali lagi itu kebijakannya dari masing-masing center ya, sekali lagi. Kalau saya sih lebih baik ngikuti Dignas ya kalau untuk di bawah 18. Karena kalau Dignas itu kan anak sekolah juga. Tunggu aja. Kalau sekarang sepertinya masih belum boleh ya. Yang sekarang masih menganut 18 sampai 59. Kalau tidak salah pemerintah kota itu dengan 50% ya kehadiran. Ya kita ikutilah. Ya Dok, waktu masih ada 4 menit. Ini saya bacakan pertanyaan terakhir ya. Nanti kita masuk ke tanya jawab yang secara langsung. Sebelum vaksin, apakah perlu tes darah dulu, Dok? Oke. Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Karena sekali lagi untuk vaksinasi COVID ini sama dengan vaksinasi massal. Ibu bapak yang punya anak kecil dulu masih ingat divaksin polio ya. Pak Tommy mungkin anaknya ada yang segitu waktu itu ya. Iya, Pak. Nah, pekan imunisasi nasional ya, itu loh. PIN. Nah, itu kan enggak kate diperiksa macam-macam ya, karena ini sifatnya massal. Jadi
tidak ada keharusan. Tapi kalau mau diperiksa ya enggak masalah. Cuman ibu bapak enggak usah khawatir. Misalkan saja kalau antibodi loh ya, kalau antigen sekali lagi seperti yang saya omongkan tadi, antigen baru kena COVID ya 3 bulan tentunya. Tapi kan ketahuan itu kalau antigen. Tapi kalau antibodi itu tidak terpengaruh. Bapak Ibu punya antibodi yang cuman sedikit, sedang atau banyak ditambahi sama vaksin ya lebih bagus. Gitu. Tidak masalah. Tapi mau periksa untuk ayem-ayeman ya. Oh, ternyata saya sudah cukup tinggi. Nanti dulu saja belakangan vaksinasinya ya enggak apa-apa. Tapi meskipun tinggi, sedang atau rendah diberi vaksin tidak ada masalah juga. Begitu, Pak Tommy. Ya, terima kasih Dok karena waktu kita sudah habis. Saya mewakili Majelis Pengurus Pusat dari Sinode Gereja Bethel Tabernakel mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dan juga waktu Dr. Winarko. Sudah 2 kali ini ya memberikan webinar di Sinode GPT. Dan kiranya Bapak Ibu sekalian juga mendapat berkat dari seminar ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan kita perhatikan sebelum kita masuk ke doa penutup. Saya cuma menyampaikan saja sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna. Yang paling penting tidak takut, ya, dan berserah penuh sama Tuhan. Kalau saya prinsipnya adalah Tuhan yang menyediakan ini semua, Tuhan yang memulai, pasti Tuhan yang akan menjaga. Itu aja. Ya, jadi Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan pasti akan menolong keluar masukmu, kanan kirimu ya dengan malaikat-malaikatnya. Itu saja Pak di Tommy. Mazmur ya, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman kita sebelum foto bersama dan juga doa penutup ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya di BCA di rekening 8161458449 ya atas nama GBT MPP Departemen Perencanaan. Nah, nanti saya juga akan bagikan ini di grup WA. Dan kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan sertifikat dan ingin mendapatkan materi untuk PowerPoint-nya boleh dibagikan ya, Dok ya. Ya, silakan. Ya, baik. Untuk materi PowerPoint dan juga nanti rekaman dari acara ini akan dibagikan di grup WA ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan keluar dulu dari grup WA sebelum mendapatkan sertifikat dan materi. Dan akhirnya acara kita sudah berakhir dan kita akan tutup bersama dengan doa. Mohon untuk kesediaan Bapak Yohanes Irwanto, apakah masih ada dari GBT Madiun untuk dapat menutup acara ini? Dan setelah itu kita lanjutkan ke foto bersama. Baik. Apakah masih ada? Ada. Ya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau izinkan kami untuk mengikuti webinar, menambah wawasan kami tentang apa yang harus kami lakukan pada hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah untuk kami semuanya. Bapa di sorga, biarlah Engkau tetap ikut campur tangan di dalam semua proses vaksinasi ini, sehingga berhasil dengan baik, dan Indonesia bisa cepat pulih, dan pandemi akan lewat dari Indonesia, sehingga kami umat Engkau bisa beribadah dengan leluasa kembali Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Winarko Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menambahkan dengan hikmat, dengan kepandaian, memberkati dengan apapun yang dibutuhkan, keluarganya, pelayanannya, semuanya Engkau berkati, pekerjaannya juga Tuhan berkati, dan pakai kehidupannya lebih berkenan kepada Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai kami, supaya kami bisa mengarahkan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan pada kami, menghadapi hari-hari ini Tuhan. Biarlah semuanya terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap melindungi, Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin, ya.
Ya, terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu Terima sekalian kasih. ya. Terima kasih terima Pak. Ya. Tetap jaga Sampai ketemu kesehatan ya. semua. Oke. Terima kasih.